Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya atas nama Muksin Patriansah, SSN, MSN. Sebagai dosen atau tenaga pendidik, saya sudah mengabdi sejak tahun 2014 hingga tahun 2022 di Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Ya, sebagai tenaga pendidik dan sebagai dosen juga, saya sudah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah unsur penelitian. Maka dari itu pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi saya tentang PDD UKTPT bidang penelitian Serdos Smart tahun 2022. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak terkait karena saya masuk dalam sebagai calon dosen peserta Serdos Smart tahun 2022. Sebagai dosen, saya sudah aktif melaksanakan kegiatan penelitian mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2022 saat sekarang ini. Dalam kegiatan penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan estetika dan pendekatan semiotika. Kedua pendekatan ini memiliki kapasitasnya masing-masing dalam mengkaji suatu wujud karya seni, rupa, dan desain. Pendekatan semiotika dan estetika juga bisa dijadikan sebagai metode penciptaan dan metode pengkajian suatu wujud karya seni, rupa, dan desain. Salah satunya adalah karya desain komunikasi visual. Nah, kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2014, saya dalam skema penelitian internal saya sebagai ketua. Di sini saya menganalisis karya patung Rajudin yang berjudul Menyusul Diri dengan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce. Ya, nah, Rajudin ini merupakan seorang seniman sekaligus aktivis dan sekaligus juga sebagai dosen di Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang banyak melahirkan karya-karya patungnya, ya. Dan salah satu yang menggelitik saya, ya, yang menjadi ketertarikan saya dari sekian banyak patung Sirajuddin ini adalah patung yang berjudul Menyusul Diri. Kenapa? Karena dalam patung Menyusul Diri ini ada pembacaan tanda-tanda yang sangat berkaitan erat dengan latar belakang budaya Minangkabau, yang mana peran wanita ini memiliki kedudukan tinggi dalam rumah gadang. Hal inilah yang divisualisasikan dalam karya ini dengan tanda-tanda yang ada di dalamnya. Ya, bentuk sepatu high heel, ya, high heel itu merupakan suatu simbol dari modernisasi yang umumnya dipakai oleh kaum wanita. Nah, apabila dicermati sepatu high heel ini, ya, sebelah kiri di sini itu dapat dimaknai sebagai bahwasanya wanita Minangkabau dalam kesehariannya tidak lagi berjalan ke arah yang benar. Dengan kata lain, telah lari dari aturan dan norma-norma adat dan tradisi yang ada di Minangkabau. Inilah yang disampaikan oleh Rajudin melalui karyanya. Selanjutnya pada kegiatan penelitian tahun 2016, skema penelitian internal juga sebagai ketua. Di sini saya mengkaji tentang kajian estetika ornamen rumah lehe Desa Sleman, Kabupaten Kerinci, Jambi, yang dipublikasi pada Jurnal Besaung, Jurnal Seni Desain dan Budaya, Vol 1 nomor 1. Nah, temuan signifikan dari penelitian ini adalah bahwa rumah lehe itu merupakan hasil kebudayaan masyarakat Kerinci. Ornamen yang dihasilkan secara tidak langsung telah dipengaruhi oleh ornamen prasejarah dan pengaruh tersebut terus berkesinambungan sampai masuknya budaya Islam. Makna dan simbol yang diusungkan dalam ornamen tersebut memberikan pandangan hidup bagi masyarakatnya untuk mengarah ke jalan yang lebih baik agar terciptanya hubungan manusia dengan Tuhannya, makrokosmos, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta dan lingkungannya atau mikrokosmos. Selanjutnya kegiatan penelitian pada tahun 2017, skema penelitian internal sebagai ketua, ya, yang berjudul Makna dan Nilai Simbolis Upacara Kematian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sleman, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dipublikasi di Jurnal Besaung, Vol 2 nomor 2. Temuan signifikan dari penelitian ini adalah bahwasanya manusia mempunyai cara dan sistem pengetahuan sendiri sesuai dengan kepercayaan dan paham
pemahaman mereka masing-masing atau ideologi mereka masing-masing dalam mengamati apa yang ada di lingkungannya. Adapun nilai-nilai budaya yang tercermin dari upacara tersebut yakni berupa nilai kegotong royongan, kemanusiaan, dan religius. Hal ini merupakan kesadaran manusia sebagai makhluk hidup dan setiap yang hidup akan melewati yang namanya kematian. Kesadaran tersebut lahirlah kebudayaan berupa kegiatan upacara kematian bagi masyarakat desa Sleman, Kabupaten Kerinci Jambi. Nah, kegiatan penelitian tahun 2014, pada kegiatan penelitian tahun 2018 ini, saya mendapat hibah Kemenristek Dikti tahun anggaran 2018 dengan skema penelitian dosen pemula sebagai ketua. Judul penelitian saya itu adalah Ornamen Rumah Tradisional Kampung Arab Al-Munawar Palembang, Kajian Fungsi dan Estetika. Luaran penelitian yang dihasilkan dari hibah penelitian ini adalah yang pertama publikasi di jurnal Injek ya, terbit tanggal 1 Juni 2018, Vol 3 nomor 1. Kemudian dipublikasi juga di jurnal Ekspresi Seni yang terakhir sisa 4 dengan judul The Analysis of Ornament from of Arab Town Al-Munawar Traditional House ya, terbit pada tanggal 2 November 2019. Nah, kemudian dari hibah penelitian ini juga saya mendapatkan kesempatan untuk seminar nasional ya dengan judul bentuk dan fungsi ornamen rumah tradisional Kampung Arab Al-Munawar Palembang yang diterbitkan pada Proceeding Upper ke-10 tanggal 31 Oktober 2018. Yang kemudian kedua itu ada buku referensi yang saya terbitkan di penerbit Nur Fikri Offset tahun 2020 dengan judul Ornamen Rumah Tradisional Kampung Arab Al-Munawar Palembang, Kajian Khusus Estetika, Fungsi, dan Terapan. Kemudian dari hibah penelitian ini juga saya mendapatkan haki melalui buku saya yang berjudul Ornamen Rumah Tradisional Kampung Arab Al-Munawar Palembang, Kajian Khusus Estetika, Fungsi, dan Terapan dengan nomor pencatatan yang ini 0002730111. Oke. Nah, ini bukti luaran penelitian hibah Kemenristek Dikti yang saya lakukan pada tahun 2018. Itu ada haki, kemudian ada buku, ada jurnal, 2 buah jurnal, kemudian ada proceeding. Selanjutnya, temuan penelitian hibah Kemenristek Dikti tahun 2018 ini, yang pertama, temuan penelitian 1. Proses menciptakan suatu karya seni biasanya selalu terkait dengan nilai keindahan atau simbolis dan makna tertentu. Demikian pula dengan seni ornamen atau ragam hias rumah tradisional Kampung Arab Al-Munawar Palembang, yang penciptaannya selalu terkait dengan nilai estetis, simbolis, dan makna tertentu. Hadirnya sebuah ornamen di tengah-tengah kehidupan manusia sejak zaman prasejarah hingga sekarang tidak hanya diekspresikan sebagai penghias benda, tetapi di dalamnya juga terkandung nilai-nilai, norma-norma, dan adat istiadat sesuai dengan pandangan masyarakat pendukungnya. Yang kedua, ornamen yang dihasilkan sebagai penambah nilai estetik dari rumah tradisional Kampung Arab Al-Munawar Palembang dipengaruhi oleh sistem budaya dan kepercayaan agama Islam yang melarang menggambarkan figur binatang dan manusia. Kemudian yang ketiga, makna dan simbol yang diusungkan dalam ornamen tersebut memberikan pandangan hidup bagi masyarakatnya untuk mengarah ke jalan yang lebih baik. Pada kegiatan penelitian tahun 2020, ya, skema penelitian internal sebagai ketua dengan judul penelitian kajian strukturalisme dalam melahirkan sebuah karya seni. Nah, temuan signifikan dari penelitian ini adalah strukturalisme bagi para penganutnya itu beranggapan bahwa dalam diri manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis, sehingga kemampuan ini ada pada semua manusia yang normal, yaitu kemampuan untuk strukturing, untuk menstruktur, menyusun suatu struktur atau menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. Dalam menciptakan karya seni, ada suatu proses menganalisis gejala-gejala atau fenomena-fenomena tersebut dengan metode yang terstruktur, bukan sembarangan. Selanjutnya pada kegiatan penelitian tahun 2020, ya, dengan skema publikasi jurnal di sini, penulis pertama, saya sebagai penulis pertama dengan judul Analisis Estetika pada Karya Seni Patung Dolorosa Sinaga. Dipublikasi pada Jurnal Besaung, volume 5, nomor 1, tahun 2020. Nah, temuan signifikan dari
tulisan ini itu adalah makna dan pesan yang ingin disampaikan terlihat dari figur seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Ibu merupakan kaum perempuan yang tidak mendapat tempat tertinggi di kalangan suku Batak, sehingga harta warisan sepenuhnya milik laki-laki. Penderitaan kaum perempuan tersebut tergambarkan dari ekspresi seorang ibu pada karya ini yang menderita dengan mulut yang terbuka. Mulut terbuka merupakan bagian dari kompleksitas pada karya ini karena memiliki arti dan makna, yaitu seorang ibu yang ingin meminta pertolongan ketika seorang ibu tersebut ditinggal oleh kaum laki-laki. Nah, Dolores Astinaga ini merupakan seniman patung terkenal di Indonesia. Nah, kemudian pada kegiatan penelitian tahun 2020 saya mengangkat dengan skema penelitian internal itu sebagai ketua, saya menganalisis poster Sepdianto Saputra yang merupakan mahasiswa desain komunikasi visual Universitas Indo Global Mandiri yang mengkampanyekan tentang iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, yang mana itu marak terjadi pada zaman sekarang karena beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi dan lain sebagainya. Nah, temuan signifikan dari penelitian ini adalah tampilan visual yang terdapat di dalam sebuah poster tentu memiliki arti dan makna tertentu yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, poster hanyalah sebatas media. Hal yang tak kalah penting dalam sebuah poster itu adalah pesan, message itu ya, yang diinformasikan kepada masyarakat luas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, termasuk ancaman atau perbuatan serta pemaksaan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, pada kegiatan penelitian tahun 2021, ya, skema penelitian internal, ini saya menganalisis karya poster Aji Windu Fietra yang merupakan salah satu aktivis dan juga dosen yang bergerak di bidang desain komunikasi visual, ya, dengan pendekatan teori yakni semiotika Saussure yang dipublikasi pada Jurnal Ekspresi Seni yang terakreditasi Sinta 4 pada tahun 2021. Temuan signifikan dari penelitian ini adalah analisis interpretasi yang dilakukan berdasarkan tanda verbal dan non-verbal yang ditampilkan dengan pendekatan teori Saussurean. Di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa gagasan yang dihadirkan dalam poster ini berawal dari kejenuhan dan dampak buruk yang diakibatkan dari bencana asap yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Jadi poster ini adalah poster yang berkaitan dengan dampak buruk yang diakibatkan oleh asap yang terjadi pada tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 2019 kemarin. Nah, selanjutnya kegiatan penelitian tahun 2021 di sini saya menganalisis karya seni grafis Reza Sastra Wijaya yang merupakan seorang seniman aktivis di bidang seni yang berasal dari Sumatera Barat, ya. Nah, pada penelitian ini saya publikasi di Jurnal Rupa Vol 6 nomor 1. Temuan signifikan dari penelitian ini adalah bahwasanya wujud sebuah karya seni bukan sekedar persoalan menyusun elemen-elemen rupa berdasarkan prinsip penyusunan, akan tetapi persoalan lain yang jauh lebih penting adalah bagaimana tanda berupa pesan simbolik yang ingin disampaikan seniman melalui karyanya. Pesan simbolik yang ingin disampaikan dalam karya ini adalah bahwa dengan uang suap atau sogok, segala sesuatu bisa diraih dan dicapai tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku secara konvensi. Salah satu kasus adalah keadilan dengan uang suap, keadilan di negeri ini bisa diperjualbelikan. Nah, ini tema dari karya ini adalah tentang suap, ya, uang suap. Nah, jadi melalui tema itu dia melahirkan karya, kemudian saya analisis dengan pendekatan teori semiotika Peirce untuk melihat entitas-entitas tanda yang ada di dalam karya tersebut. Nah, kemudian masih pada tahun 2021, ya, saya menulis publikasi jurnal, ya, sebagai penulis kedua. Di sini analisis semiotika Saussure pada karya poster Maharani yang berjudul Save Children, ya. Ini adalah karya mahasiswa. Kemudian kegiatan pada penelitian tahun 2021 di sini juga saya melakukan publikasi jurnal sebagai penulis kedua, ya.
dengan judul penelitian desain komunikasi visual dan moralitas. Kemudian di sini saya pada tahun 2021 juga saya melakukan publikasi jurnal sebagai penulis pertama, yakni analisis interpretasi tugu parameswara di Bundaran Jakabaring, Palembang. Nah, tugu parameswara ini adalah simbol dari Jakabaring, ya, Jakabaring Sport City yang dibuat oleh Rita Sugiarto, ya. Nah, kemudian di sana saya analisis menggunakan pendekatan interpretasi terhadap tugu parameswara tersebut. Nah, temuan signifikannya adalah kesatuan yang membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah tidak terlepas dari unsur-unsur yang membangunnya, yakni garis, bidang, warna, tekstur, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu disusun berdasarkan asas penyusunan dengan mempertimbangkan harmoni, keselarasan, dan keseimbangan. Pada karya yang dihadirkan si seniman di atas, nampaknya si seniman sudah memahami hal tersebut sehingga karya yang dihadirkan mempunyai kesatuan yang utuh, bervariasi, dan tidak monoton. Kemudian pada tahun 2021, di sini saya melakukan publikasi jurnal sebagai penulis kedua dengan judul Analisis Poster Video Klip Latih Kajian Semiotika Koordinasi Sensor. Nah, yang diterbitkan di Jurnal Besaung. Kemudian pada kegiatan penelitian tahun 2021 juga saya melakukan penelitian internal sebagai ketua, yakni estetika menurut sebuah pendekatan analisis interpretasi terhadap lukisan Yunis Muller. Yunis Muller ini merupakan seniman lukis yang berasal dari Sumatera Barat yang sudah banyak melahirkan karya-karya seni lukisnya, dan dia juga sangat terkenal di Sumatera Barat. Pada umumnya karya-karya yang dilahirkan itu bersifat natural. Temuan signifikan pada lukisan kaligrafi ini memiliki kesatuan atau unity. Kesatuan dari elemen-elemen rupa dan prinsip penyusunan menjadi prioritas utama dalam melahirkan lukisan ini. Ya, complexity, kerumitan juga dapat dilihat dari karya ini. Ya, totalitas juga dapat dilihat dari lukisan ini yang tidak ditemukan hal sekecil pun yang diabaikan atau tidak tergarap dengan maksimal. Oke, pada tahun 2022 di sini saya melakukan publikasi jurnal sebagai penulis pertama, yakni Tanda dalam Komunikasi Visual Iklan Layanan Masyarakat Analisis Semiotika Peirce. Di sini saya menganalisis karya poster mahasiswa desain komunikasi visual yang bernama Iga Adila, ya. Dalam karya poster iklan layanan masyarakat, dalam poster iklan layanan masyarakat tersebut ada sistem tanda yang dia gunakan, ya, yang merupakan representasi dari permasalahan sampah plastik di Kota Palembang. Nah, sebagian besar masih banyak masyarakat Kota Palembang yang belum mengetahui dan bahkan sebagian besar dari mereka mengabaikan persoalan sampah plastik ini. Diharapkan melalui penelitian ini mampu memberikan sumbangsi terhadap perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian pada tahun 2022 juga skema penelitian internal saya sebagai ketua di sini saya melakukan dengan judul penelitian yang ini ekspresi dalam seni patung karya Giuseppe Pungolini. Ya, di sini saya Giuseppe Pungolini adalah seorang seniman yang berada di dataran Eropa yang melahirkan karya-karya patung. Nah, saya melihat bagaimana seni patung tersebut lahir, ekspresi apa yang dipertontonkan dari karya tersebut. Nah, sebagian besar proses berolah seni tidak hanya sampai di situ saja, disampingkan itu seniman dituntut lebih kreatif yang berlandaskan unsur-unsur estetik dalam mengekspresikan fenomena yang terjadi. Sehingga karya yang dihasilkan nanti bisa menarik perhatian bagi para penikmatnya. Karena sebuah karya seni yang baik dan benar mampu berkomunikasi dengan individu masyarakat. Kemudian pada tahun 2022 dengan skema penelitian internal sebagai ketua, saya di sini melakukan penelitian dengan judul Aesthetic Space in Synthetic Cubism, Interpretation in Analysis of Arwen Nazaruddin Paintings. Nah, jadi saya menganalisis lukisan dari Armen Nazaruddin. Armen Nazaruddin ini adalah seorang aktivis dan juga dosen yang ada di Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan banyak sekali melahirkan karya-karya seni lukis, ya. Kemudian karya-karya seni lukis itu juga dipamerkan di berbagai kota. Nah, temuan signifikan pada penelitian ini adalah berdasarkan analisis terhadap bentuk fisik
atau visual form dan bentuk spesial atau special form, dapat disimpulkan bahwa lukisan kubisme sintetik karya Armen Nazarudin sangat layak dijadikan tontonan sekaligus tuntunan. Sebagai tontonan, karya tersebut merupakan ekspresi estetis yang bersifat abstraksi simbolik dengan memanfaatkan bidang-bidang kubus dan geometris di dalam karyanya. Bentuk fisik visual form yang terhimpun dari bidang-bidang kubus dan geometris tersebut dilengkapi dengan unsur-unsur rupa seperti warna, garis, dan tekstur. Kemudian disusun berdasarkan hukum-hukum penyusunan. Demikianlah paparan penelitian yang sudah saya lakukan semenjak diangkat menjadi dosen tetap Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Diharapkan melalui penelitian ini mampu dijadikan sumber acuan ataupun sumber referensi bagi mahasiswa desain komunikasi visual atau mahasiswa seni rupa dan desain dan peneliti-peneliti yang lain yang memiliki kesamaan disiplin ilmu dengan penulis, ya, dalam mengkaji atau dalam melihat entitas-entitas tanda ataupun nilai-nilai estetika ataupun yang lainnya dalam wujud karya seni rupa dan desain, khususnya karya desain komunikasi visual. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.